Assalamualaikum, selamat malam. Eh, Hari ini kita ingin wawancara khusus dengan Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Haji Musa Ahmad, Sarjana Sosial. Pembicaraan kita hari ini terkait 100 hari kerja beliau bersama Wakil Bupati Lampung Tengah, Dr. Ardhito Wijaya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang akan kita tanyakan kepada beliau, Bapak Musa Ahmad, terkait capaian apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Pemkab Lampung Tengah selama 100 hari kerja ini. Oke, Pak Bupati, pertama yang kami tanyakan terkait 100 hari kerja ini, apa saja sih program yang mungkin sudah berjalan atau mungkin saat ini sedang berjalan untuk terus dilakukan di Lampung Tengah ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, saya menyadari bahwa 100 hari kerja ini bukan suatu yang mudah tentunya, dan harapan dari 5 tahun yang direncanakan. Oleh karena itu 100 hari ini kami menyadari bahwa belumlah semuanya sempurna apa yang kita lakukan di pemerintahan daerah Lampung Tengah. Tapi alhamdulillah selama 100 hari ini kami sudah mencatat ada beberapa yang sudah kita lakukan di Lampung Tengah. Yang pertama, alhamdulillah Lampung Tengah sampai hari ini kita sudah dinyatakan sebagai zona kuning berkaitan masalah COVID. Oleh karena itu, dengan capaian yang dilakukan oleh seluruh jajaran kita yang ada di Lampung Tengah ini, kami juga sudah menindaklanjuti berkaitan tatap muka anak-anak didik kita dari SD, SMP, bahkan SMA yang sudah kita lakukan dari beberapa waktu yang lalu, sehingga sekarang anak-anak didik kita sudah bisa melakukan belajar dengan tatap muka. Dan yang berikutnya, kita di Lampung Tengah ini beberapa waktu yang lalu juga sudah membuat sebuah terobosan berkaitan pelayanan untuk masyarakat kita, berkaitan untuk pembuatan KTP, KK, KIA dan sebagainya. Sekarang masyarakat kita sudah cukup dengan online, dengan kemarin kita launching aplikasi kita yaitu Selamdung. Jadi masyarakat kita sekarang cukup dari rumah saja menggunakan aplikasi tersebut. Lalu kalau sudah dinyatakan cukup persyaratannya, pendistribusiannya cukup dengan lewat kantor pos. Jadi masyarakat cukup hanya di rumah saja, dan nanti begitu selesai dibuat oleh catatan sipil kita, nanti langsung diantar ke rumah masing-masing. Lalu ada sebuah terobosan juga yang dilakukan oleh rekan dari BPPRD berkaitan masalah pembayaran pajak. Kita sekarang juga cukup online saja, jadi masyarakat cukup dengan aplikasi yang sudah ada, lalu mereka sudah bisa melakukan via transfer untuk pelayanan pajak itu yang ada. Lalu alhamdulillah juga 1 minggu saya menjabat di Lampung Tengah ini berkaitan masalah keluhan dari masyarakat petani kita berkaitan harga singkong. Alhamdulillah kita juga sudah mengumpulkan 27 perusahaan tapioka yang ada di Lampung Tengah ini, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa dilihat di tengah masyarakat kita sekarang harga singkong sudah memenuhi apa yang diharapkan masyarakat kita, walaupun belum sempurna, tetapi alhamdulillah sudah bisa kita lakukan. Dan kebetulan juga baik, dan kejadian juga di beberapa kampung dan kecamatan yang terjadi juga alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Dan saya beserta seluruh jajaran yang ada di Lampung Tengah juga alhamdulillah kita mendapatkan predikat WTB dari BPK kita, ya alhamdulillah kita upaya kawan-kawan semua dalam rangka melaksanakan seluruh kegiatan anggaran kita juga di Lampung Tengah. Dan kemarin juga saya dapatkan berita cukup luar biasa di salah satu pelayanan kita, ya, di DPM PTSP kita atau pelayanan satu pintu kita mendapatkan predikat nomor 1 di Provinsi Lampung dari 15 kabupaten kota yang ada di Lampung Tengah ini, di Provinsi Lampung ini. Dan insya Allah juga saya mulai tanggal 10 yang akan datang, saya juga akan memulai untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat kita di Lampung Tengah ini. Jadi saya memindahkan kantor yang ada di kabupaten. Ya, selama juga sudah saya janjikan kepada masyarakat kita bahwa Senin, Selasa, Rabu saya akan ngantor di kabupaten, Kamis, Jumatnya kita akan ngantor di kecamatan yang ada. Dan insya Allah kita tindak lanjuti pada tanggal 10 Juni yang akan datang, dan kita pusatkan di Kecamatan Terimujo. Nah, itu beberapa hal
sudah kita lakukan di Lampung Tengah ini, dan ada tadi juga kita juga sudah meluncurkan juga untuk mobil pustaka pustaka limbah yang ada di Lampung Tengah ini juga dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kita untuk limbah atau sampah kita ke depan juga akan kita upayakan untuk lebih bermanfaat di tengah masyarakat kita yang ada. Dan hari ini juga saya juga sudah meresmikan dalam rangka peningkatan status pelayanan terhadap kesehatan yang ada di Lampung Tengah ini, khususnya kita yang berada di bagian timur. Jadi saya meningkatkan status daripada pelayanan puskesmas kita yang ada di kecamatan Seputi Banyak. Nah, jadi warga besar kita, masyarakat kita yang di bagian timur tidak perlu terlampau jauh lagi untuk ke Rumah Sakit Demang Sukoraya atau ke kabupaten kota yang lain, tetapi insya Allah nanti bisa dilayani di puskesmas kita yang ada di Seputi Banyak. Itu beberapa hal yang sudah kita lakukan, dan juga ke depan juga akan semakin banyak yang akan kita lakukan. Mungkin yang paling krusial saat ini Pak Bupati itu terkait masih berlangsungnya pandemi COVID-19 ya, terutama di Lampung Tengah. Kan sebelumnya itu tercatat di zona merah di Provinsi Lampung terakhir turun menjadi zona oranye, sekarang kuning. Nah, upaya apa aja sih Pak Bupati yang dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID itu sendiri yang dilakukan oleh RK Lampung Tengah? Ya, jadi kita memang menerapkan untuk pelaksanaan PPKM kita yang ada di Lampung Tengah ini, dan kita memberdayakan seluruh satgas-satgas kita atau perangkat kampung kita yang ada. Jadi sekarang kita sudah berbicara di tingkat RT. Nah, oleh karena itu saya selalu meminta kepada seluruh petugas-petugas kita, termasuk masyarakat kita, memberikan edukasi kepada masyarakat kita berkaitan masalah penerapan atau penegakan protokol kesehatan gitu ya. Dan alhamdulillah himbauan-himbauan yang kita lakukan, sosialisasi, edukasi kita dengan masyarakat itu cukup membuat kesadaran di tengah masyarakat kita yang ada. Alhamdulillah. Nah, karena itu, jadi hasilnya yang bisa kita lihat, alhamdulillah kita sama-sama bisa menekan angka penyebaran COVID ini sendiri, dan memang sekarang muncul kesadaran di tengah masyarakat kita semua, termasuk juga kemarin pada saat hari raya kita, sekarang juga yang sedang rame-rame yang masalah hajatan dan sebagainya dilakukan, ini semua dikawal dengan baik oleh Satgas COVID kita. Terkait dunia pendidikan juga Pak Bupati, karena kan dampak dari COVID sendiri kan belajar menjadi online ya, dari April kemarin. Itu apa yang menjadi langkah apa sih yang diambil PKL sehingga sudah harus belajar tetap muka kembali untuk Lampung Tengah sendiri? Nah, itu ada untuk masyarakat sendiri seperti apa agar mereka yakin gitu bahwa aman saat ini Lampung Tengah? Jadi memang saya juga berusaha untuk menanggapi apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat kita, terutama orang tua dan murid yang ada di Lampung Tengah ini berkaitan masalah kondisi anak-anak kita, berkaitan masalah belajar daring dan sebagainya. Oleh karena itu, saya berkoordinasi dengan seluruh rekan-rekan semua, terutama Satgas COVID yang ada. Kita mencoba untuk memulai untuk tatap muka berkaitan masalah belajar mengajar ini. Dan kita juga sudah menekankan bahwa tetap kita menjaga protokol kesehatan dengan ruangan yang terbatas, dengan jumlah ruangan yang terbatas. Lalu kita juga meminta di setiap sekolah-sekolah itu harus ada Satgas COVID tersendiri yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Nah, jadi kami juga sudah berusaha untuk menghimbau daripada orang tua murid yang ada di Lampung Tengah ini agar kiranya pada saat anak-anak kita sekolah, pada saat pulang, saya meminta orang tua untuk menjemputnya supaya anak-anaknya tidak main ke sana kemari ya, tidak itu yang kita khawatirkan. Karena pada saat pelaksanaan belajar mengajar saya yakinkan, saya pastikan bahwa itu pasti akan terjaga protokol kesehatannya. Tetapi kita khawatir manakala anak-anak kita mungkin pulang dari sekolah, kalau tidak dijemput oleh orang tuanya, hanya riskan. Oleh karena itu saya meminta salah satu persyaratan kepada wali murid yang ada, manakala ingin anak-anak kita untuk belajar tatap muka ini, saya minta kesanggupan daripada orang tua murid untuk menjemput anak-anaknya pada saat pulang dari sekolah. Dan ini sudah kita terapkan.
Ini terakhir Pak Bupati, dari pelayanan publik yang sudah berjalan sejauh ini, sudah berjalan dengan sangat baik. Untuk dinas Adisul, dinas di Pemkab Banten ini, kedepannya seperti apa yang dilakukan buat Pak Bupati untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkab Banten agar seluruh program Bupati dan Wakil Bupati ini berjalan dengan baik. Ya, saya selalu menghimbau pada seluruh jajaran yang ada, dinas-dinas yang ada, untuk mereka membuat inovasi-inovasi agar kita bisa lebih memudahkan pelayanan kita terhadap masyarakat kita yang di Lampung Tengah. Alhamdulillah beberapa dinas yang sudah saya sebutkan tadi, seperti catatan sipil ini memang luar biasa, cepat sekali perubahannya dan mereka melihat masyarakat yang selama ini katanya di catatan sipil itu sering tempat terjadi pungli dan sebagainya, sampai hari ini saya tidak mendengar lagi keluhan masyarakat kita berkaitan masalah pungli tersebut. Dan lebih-lebih lagi sekarang seperti dengan munculnya aplikasi Selamdum ini, masyarakat lebih dimudahkan, mereka hanya dari rumah, nanti hasil juga akan dikirim kita lewat via pos yang ada di Lampung Tengah. Begitu pula juga masalah pelayanan pajak. Dan memang saya selalu menekankan dengan seluruh jajaran yang ada, dinas-dinas kita yang ada, untuk betul-betul mereka bisa berinovasi ya, agar mempermudah semuanya, mempermudah pelayanan kita yang ada di Lampung Tengah. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ketua Bapak Yunus Ahmad Sebuah Sosial atas wawancara sore hari ini. Oke, Tribuners, mungkin ini dulu wawancara. Terima kasih untuk selalu menyaksikan Tribun Lampung. Salam Tribun Lampung.